Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai permasalahan penangkapan seorang advokat yang bernama Alvin Lim, yang belakangan ini berita-beritanya sangat viral yang menghebohkan dunia maya. Ada beberapa hal memang yang ingin saya kemukakan ya. Memang dalam hal ini Alvin Lim itu seorang yang pengacara yang bagus lah, top, berani ya, dia berani. Cuman dari sisi lain dia mempunyai beberapa kelemahan yang mengakibatkan dirinya terjerumus ke hotel Prodeo. Di sini kalau kita lihat sepak terjangnya Alvin Lim selama ini, dia berani mengutarakan kebenaran, dia berani melawan polisi, institusi polisi, berani melawan kejaksaan, bahkan hakim sendiri dia berani lawan. Nah, saya salut akan perbuatan dia. Jarang sekali seorang advokat yang berani seperti dia. Namun sayangnya ada beberapa hal yang saya kurang sependapat. Nah, diantaranya kalau kita lihat dari beberapa videonya Alvin Lim yang menyebutkan bahwa Polda Metro Jaya sarang mafia, Kapolri harus diganti, harus dicopot, Kapolda harus dicopot lah, atau kejaksaan sarang mafia, Kejaksaan Agung, dia bilang. Nah, itu sebenarnya akan istilahnya menimbulkan antipati beberapa pihak ya, yang mungkin karena tidak semuanya polisi atau jaksa itu berkelakuan buruk ya, tidak semua seperti itu. Ada beberapa, mungkin sebagian besar ada yang baik, tapi akhirnya kan menimbulkan kebencian dari orang-orang yang dia tidak merasa melakukan, dianggap dipukul rata lah. Misalnya di Polda Metro Jaya sarang mafia, sarang korupsi. Padahal belum tentu semua polisi di sana tuh berbuat seperti itu, belum tentu. Masih ada mungkin banyak di antaranya mereka yang baik akhlaknya, baik kelakuannya. Namun kalau disamaratakan akan menimbulkan amarah bagi mereka ya. Nah, perihal mengenai penangkapan Alvin Lim oleh kejaksaan, yang itu sebenarnya kalau menurut pendapat saya itu pihak kejaksaan itu sudah benar dan dia sebagai eksekutor, dia sebagai dominus litis, dia melaksanakan perintah hakim. Jadi ketika saat itu Alvin Lim diputus oleh pengadilan, dia mendapatkan hukuman 4,5 tahun penjara. Nah, kemudian Alvin Lim itu dia berontak melawan keputusan tersebut dengan mengajukan banding, kasasi. Terus akhirnya dia ditangkap. Dan dengan alasan ini kan saya sedang mengajukan banding, mengajukan upaya hukum kasasi, upaya hukum lainnya. Nah, kalau menurut saya tindakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak kejaksaan, di sini tidak salah. Dia hanya melaksanakan putusan hakim, dan putusan hakim itu sendiri walaupun belum inkrah, tapi dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh adanya upaya hukum. Jadi tetap harus dieksekusi apapun nanti hasilnya putusan akhir di Mahkamah Agung. Kalau dia sedang mengajukan kasasi, tidak menghalangi jalannya eksekusi, tetap dia harus menjalani hukuman. Jadi dalam hal ini mohon maaf, pendapat Pak Alvin ini keliru ya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa upaya hukum itu bisa menghalangi atau menghambat proses eksekusinya ya terhadap dirinya. Saya kira tidak ya, kalau secara hukum di Indonesia itu mengandung aliran positivisme bahwa pelaksanaan hukuman atau eksekusi harus dilaksanakan walaupun si terpidana itu
sedang mengajukan proses upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Tetap itu harus dijalankan. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan Mr. Alvin Lim ini, dia itu terlalu kasar. Jadi argumen-argumennya itu kurang bersifat logis. Harusnya penyampaian argumen dia itu harus dinyatakan, misalnya, oh ini Kapolda melanggar hukum ini, sebutkan dong pasal apa yang dia telah langgar itu, kemudian apa kira-kira hukumannya yang dapat diterapkan. Dan harusnya Alvin Lim itu tidak terlalu berkoar-koar ya, mungkin beda lah dengan pengacara-pengacara lain ya. Dia harusnya kan, kalau memang misalnya dia menuduh seseorang melakukan tindak pidana, harus bisa membuktikan dulu dong apa bukti-buktinya, apa kesalahan-kesalahannya. Jadi tidak bersifat hanya sebagai asumsi ya, karena dalam hukum pidana tidak boleh kita mengambil putusan dari asumsi. Nah, kemudian yang kedua, saudara Alvin Lim ini terlalu kasar dalam berbicara ya. Ini mohon maaf ya, kita sebagai seorang istilahnya orang Asia ya, mungkin lebih mengutamakan tata krama ya. Jadi di sini ketika dia menyampaikan, saya lihat di video-videonya ya, beberapa videonya dia menyampaikan protes di kantor polisi, di kantor Barreskrim saat itu. Saya lihat tuh dia berteriak-teriak, membentak-bentak orang. Padahal itu nggak boleh. Coba kalau disajikan dengan lebih elegan ya, lebih lebih hormat, dia bicarakan dengan lebih sistematis lah, dengan argumen-argumennya yang logis. Saya kira mereka juga akan menanggapinya. Ini sampai terjadi usir mengusir lah segala macam. Terus saya lihat juga di video-videonya itu ada di kantor, di pengadilan, pada saat ketika terjadi sidang itu dia berteriak-teriak seperti di hutan kan. Itu kan jelas-jelas kurang etis lah, tidak beradab ya, saya bilang. Saya bukannya istilahnya berbeda pendapat dengan Alvin Lim, tidak, tapi tolong dalam kehidupan itu ya kita harus punya tata krama, kita sopan santun ya. Sampaikanlah apa yang itu secara ilmiah ya, secara itu mungkin lebih baik ya. Seperti halnya pengacara Kamarudin ya, dia melawan institusi, melawan polisi, melawan kejaksaan, tapi dia sampaikan dengan ilmiah, dengan cara yang lebih elegan. Itu akan diterima oleh masyarakat dengan baik ya, dengan hormat malah. Mungkin lawan sendiri akan menghormati dia, tapi kalau penyampaiannya secara dengan teriak-teriak, dengan maki-maki, itu akan membuat antipati dari masyarakat sendiri ya. Jadi alangkah lebih baiknya kepada rekan saya, Saudara Alvin Lim, untuk kedepannya mungkin bisa lebih menata lagi bagaimana caranya penyampaian argumen-argumen Anda, bagaimana penyampaian keluhan-keluhan Anda yang harus dilakukan lebih ilmiah, lebih sistematis, dan lebih logis, sehingga menimbulkan simpati dari masyarakat yang mendukung dia. Seperti halnya Bapak Kamarudin itu, dia lebih elegan, lebih baik lah. Itu bukan saya membanding-bandingkan, tapi ini salah satu saran dari sama rekan lawyer ya, agar Alvin Lim ini tidak lagi terjebak dalam kasus yang sama. Sekian dulu, mungkin ini akan menjadi istilahnya pedoman bukan misalnya, atau saran-saran yang lebih baik kepada saudara Alvin Lim sendiri maupun kepada para lawyer lainnya, agar bisa lebih penyampaian argumen bisa dilakukan lebih baik dan lebih sopan, lebih ilmiah, lebih logis dan sistematis, sehingga menimbulkan rasa simpati dari masyarakat. Terima kasih. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga akan menjadi bermanfaat bagi masyarakat semua. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.